SIP MPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru Wakil Kepala Sekolah Ibu Kris Nurhaida MPD. Yang kami hormati pula Bapak Wiharto MPD. Yang kami hormati pula Bapak dan Ibu Guru dan juga tenaga kependidikan yang mungkin barangkali bisa hadir pada siang menjelang sore hari ini. Puji dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita sehat dan juga keimanan dan juga kesempatan untuk selalu belajar sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita dengan maksimal pada hari ini. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawakannya minal muhajirin wal muhajirat. Bapak dan Ibu Guru menjalani susunan acara yang sudah ditentukan oleh Ibu Meli. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian sambutan akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Dr. Ibu Hajar Wijayanti SPP MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas di SMA tercinta kita. Ada yang ngantuk Bapak Ibu? Sama. Oh, materinya cantik-cantik. Insya Allah kita jadi nggak ngantuk. Iya. Yang saya hormati Ibu Bapak Kepala Sekolah, Ibu materi, guru dari SMA 2 Bekasi. Ya, ini kita pernah berjumpa 1 semester bersama. Ya. Pada kali ini akan memberikan praktik baik SMA 6. Mari bersama-sama kita nanti akan mencari hikmah yang bisa akan dibagikan oleh para pemateri yang kedepannya insya Allah akan memberikan manfaat untuk kita sebagai pendidik ataupun manfaat buat putra-putri kita ke depannya dalam menapaki langkah-langkah mereka dalam menggapai prestasi. Kayaknya udah pada tidak sabar untuk mendengarkan. Ya, berapa menit ini kira-kira nanti? Ya, pesertanya izin walas ada berapa? Was, iya. Baik. Walas kelas 10. Oh iya. Walas kelas 11. Walas kelas 12. Yang kurang walasnya kelas berapa ya pada kali ini? Semua kurang, ya. Atau mungkin sosialisasinya terlalu cepat barangkali sehingga yang tidak tahu, atau ada kepentingan bersamaan barangkali ya. Iya. Ibu, informasinya terlalu dekat atau kelamaan? Informasinya gimana? Destinasi? Oh begitu, tentang apa? Di Permin? Sekarang? Masa iya sih? Malah saya tidak tahu.
Oh begitu, ya mungkin kalau diseminasi deep learning dalam waktu yang betul-betul kita persiapkan ya, karena materinya kan ada dari 4 guru juga akan memberikan materi. Ya, terus ini Ibu Humas tadi yang sepoi 1000 saya sampaikan sekarang juga, atau di kesempatan yang lain setelah pemateri atau bagaimana? Tadi saya dititipin Bu sampai sepoi 1000. Sepoi 1000 saya harus sekarang sampaikan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, untuk yang sepoi 1000 nanti aja. Kan kita sekarang lagi bermateri BK, kita fokus. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan tentang sepoi itu, ntar di episode yang lain. Ya nanti bisa bertanya dulu dengan Mas, ya tentang sepoi 1000. Di sana sudah berjalan, sudah berapa minggu? Oh ya, tapi sudah berjalan ya. Iya, keren. Demikian Ibu, silakan menyampaikan materi. Senang sekali Ibu berkenan hadir di sini untuk berbagi. Bila ada yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan. Sebelum untuk sambutan yang kedua, izin membacakan profil singkat untuk pemateri kita pada hari ini. Yang pertama yaitu perkenalkan dari kehadiran dari SMA Negeri 2 Bekasi, yaitu Ibu Nisa Nurhaini MPD UGR yang telah hadir membersamai kita. Kemudian pemateri yang kedua yaitu Ibu Mayulina Pamungkas MPD UGR yang telah akan membersamai kita. Dan selanjutnya yaitu sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Guru BK Ibu Mayulina Pamungkas SPDGR. Kepada beliau kami persilakan. Mohon maaf Bapak Ibu, izin dari Kepala Sekolah akan menemui kemitraan dengan Stikas Mitra Keluarga karena ada penyuluhan dengan pedagang kantin. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah kami tercinta, Ibu Haji Wijajati SIP MPD. Wijayanti, Ibu Haji Wijayanti SIP MPD. Selamat datang di SMA Bekasi. Yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bidang Wakasek dan staf jajaran, dan yang saya sayangi Bapak Ibu guru semua serta rekan sejawat kami yang kami hormati. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam acara praktik baik hari ini. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah dan Bidang Wakasek yang sudah memberikan saya kesempatan bagi saya untuk melaksanakan praktik baik 7 jurus BK hebat, di mana saya ditugaskan untuk meng-share ilmu yang sudah didapatkan di kegiatan fasilitator daerah guru BK sekota Bekasi pada bulan September. Di sini saya bukan maksud untuk menggurui Bapak Ibu sekalian semuanya. Saya sama-sama masih belajar dan meng-share pengalaman pertama saya hari ini ya untuk kegiatan praktik baik di sekolah saya sendiri. Ya, setelah ini ada kegiatan ice breaking ya. Biarkan
Bu Beli sudah cukup saya. Ya, terima kasih kami aturkan kepada Bu Beli. Selanjutnya yaitu izin ingin memaparkan kegiatan inti yang pertama yaitu SBK, yaitu 7 jurus guru BK. Yang pertama adalah mengenali potensi, mengelola emosi, kemudian tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menangkan situasi. Maka nanti akan dilaksanakan SBK yang memiliki 7 makna tersebut. Kemudian peningkatan acara yang kedua yaitu materi dari Ibu Anissa Nuraini. Kemudian materi yang kedua mengelola emosi. Kemudian yang keempat SBK, yang kelima membangun kolaborasi, dan keenam kolaborasi SBK, yang ketujuh tanya jawab, dan yang terakhir adalah closing statement. Marilah kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pemateri Ibu Naini Bapak Bekas SPDIF dan Ibu Nisa Naini, kepada beliau kami bersilakan. Terima kasih Pak Zikri. Bapak Ibu mohon berdiri ya, kita ice breaking, kita senam biar kita fokus dan tidak ngantuk pada siang hari ini. Ini adalah slogan 7 jurus BK hebat ya. Misi. Kan kalau asbringannya Meli kok sih merah-merah. Bu Meli begini kan? Yang biasa bukan? Jangan begitu. Murah. Oh, dia lu ngapain? Bukan bener kan? Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menangkan situasi. Bersama kita berarti apa?
sedikit ada makna ya Bu, itu ada 7. Nah, kemudian acara yang selanjutnya yaitu paparan materi. Yang pertama adalah kenali potensi diri yang akan disampaikan oleh Ibu Lisa Nurhaini MPDDR. Kepada beliau kami persilakan. Izin berdiri ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya bisa berkolaborasi dengan Bu Mei di SMA Negeri 6 Kota Bekasi ini. Senang rasanya saya bisa menambah banyak teman di sini karena sesungguhnya saya orang rantau Bapak Ibu. Saya merantau dari 2022 dari Bandung karena penempatan di SMA 2 Bekasi. Sebelumnya saya mengajar di Bandung seperti itu. Jadi jujur aja teman saya di sini sedikit, cuma sebatas SMA 2 aja. Dengan adanya kolaborasi dengan Ibu Mei ini, saya jadi menambah relasi di SMA 6 ini. Terima kasih. Ya, mungkin Bapak Ibu bingung atau penasaran kenapa sih saya dan Bu Mei mengadakan berbagi praktik 7 jurus BK Hebat. 7 jurus BK Hebat itu ide barunya Bapak Ibu dari Bapak Menteri kita, di mana pemahaman seputar bimbingan konseling itu diharapkan tidak hanya dikuasai oleh guru BK saja, tapi bisa juga dipahami, dikuasai oleh guru mapel yang lain. Apalagi sekarang kan sudah ada guru wali ya, ini di SMA 6 juga sudah dibagi guru walinya siapa saja, megang kelas mana, anak mana, seperti itu. Nah, dalam pengenalan guru wali ini, Bapak Ibu kan harus membimbing siswa-siswi dari kelas 10 sampai kelas 12, di mana apabila ada orang tua yang ingin berkonsultasi tidak hanya terpaku kepada guru BK saja atau guru wali kelas saja, tapi guru wali juga gitu kan. Oleh sebab itu di kegiatan hari ini ada 7 jurus BK Hebat yang harus Bapak Ibu ketahui. Pertama ada jurus 1, kenali potensi. Yang kedua jurus kelola emosi. Jurus ketiga tumbuhkan resiliensi. Jurus keempat jaga konsistensi. Jurus kelima jalin koneksi. Jurus keenam bangun kolaborasi. Dan jurus ketujuh menata situasi. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan tentang jurus 1, kenali potensi. Ini dasar banget ya Bapak Ibu, insya Allah gampang untuk dipelajari dan diaplikasikan ke siswa-siswi Bapak Ibu semua. Kenapa sih guru BK atau guru wali atau guru mapel yang lain harus memahami kenali potensi? Tujuannya satu Bapak Ibu, agar supaya Bapak Ibu bisa mengeksplor potensi yang dimiliki oleh anak-anak di sekolah. Ya, boleh. Nah, kalau semua guru baik itu BK, non BK dan yang lain bisa mengeksplor potensi minat siswa anak, apa bedanya sama peranan guru BK? Nah, kalau guru non BK hanya sebatas mengeksplor potensi anak-anak, minat bakatnya kemana. Sedangkan lalu setelah mengeksplor diidentifikasi. Namun perbedaannya dengan guru BK adalah guru BK itu harus bisa menginterpretasi data yang diperoleh seperti itu. Jadi apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan guru BK yang ada di sekolah seperti itu. Nah, untuk mengeksplor potensi anak, Bapak Ibu bisa melakukan sebar asesmen, ya. Asesmen itu macam-macam Bapak Ibu. Ada untuk mencari gaya belajar anak, ada untuk menentukan kepribadian anak, kan macam-macam. Kira-kira ke depannya anak itu cocoknya berkarir di bidang apa bisa dilihat dari tipe kepribadiannya.
Selain itu juga anak-anak juga bisa mengisi asesmen kecerdasan majemuk, di mana anak-anak itu bisa menggali potensinya itu unggul di bidang apa. Nah, nanti Bu Mei akan mengirimkan ke grup mungkin ya. Ada empat link sebetulnya ya, tapi silakan Bapak Ibu, mari kita sama-sama praktekkan. Silakan buka asesmen, link asesmen gaya belajar. Saya harapkan Bapak Ibu berkenan untuk mengisi link tersebut supaya paham gitu. Kalau nanti dipraktekkan di kelas, dipraktekkan ke anak, hasilnya akan seperti apa? Ya, Bapak Ibu, linknya sudah di-share di grup ya. Setelah dipraktikkan, diisi asesmen yang gaya belajarnya. Kita kasih waktu 10 menit. Kalau ada yang sudah selesai, ada quiz-nya. Apa tuh? Kalau misalnya ada link yang harus menunggu semenit, silahkan ditunggu dulu semenit ya Bapak Ibu. Kalau diminta 2 menit, mohon ditunggu selama 2 menit. Tapi kalau ada yang bisa langsung, silahkan boleh langsung diisi. Silahkan dipilih pernyataan yang sesuai dengan Bapak Ibu banget gitu, yang sesuai dengan karakter Bapak Ibu atau sesuai dengan kondisi saat ini. Tidak ada jawaban benar atau salah, jadi silahkan diisi aja Pak, santai ibu-ibu semuanya. Bagus, praktek bagus. Gaya belajar ada yang
Belum lagi ujiannya. Susah ini kayak ujian negara. TKA, kenapa TKA? Kayak ujian GR memang. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang sudah selesai? Sudah? Siapa? Sudah selesai? Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Intan. Hasilnya apa Ibu Intan? Kinestetik auditori. Punten Ibu. Oh, belum ada. Kinestetik auditori ya Ibu? Oh, Bapak sudah juga? Kinestetik. Oh, guru bahasa Indonesia, kinestetik. Oke, terima kasih untuk Bu Intan dan juga Pak siapa tadi? Pak Adri, oh Pak Adri. Oke. Enggak. Ini ada sedikit gift ya Bapak Ibu, apresiasi kami. Apresiasi kami karena Bapak Ibu sudah mau bekerja sama mengisi link ini. Ya, di sini gaya belajar itu ada 3. Ada visual, auditori, dan juga kinestetik. Nah, Bapak Ibu guru semua harus bisa memahami jenis-jenis gaya belajar itu apa saja. Karena setiap anak itu kan unik, tiap orangnya berbeda-beda, potensinya berbeda-beda. Nah, untuk penerapan di kelas, Bapak Ibu tidak bisa hanya menerapkan metode ceramah saja, gitu kan? Kalau metode ceramah cocoknya hanya untuk anak-anak auditori. Sedangkan di kelas mungkin ada anak-anak kinestetik, ada anak-anak visual, seperti itu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan anak, kita harus menerapkan pembelajaran diferensiasi, di mana anak-anak visual akan lebih suka dengan metode mind mapping, pemutaran video, dan lain-lain. Sedangkan auditori lebih suka diskusi, lebih suka ceramah, presentasi, dan lain-lain. Sedangkan kinestetik lebih kepada praktek, gitu ya, entah itu praktek fisika, kimia, biologi, atau olahraga, dan lain-lain. Nah, kalau ini tentang tes riasek, di mana asesmen ini untuk menentukan karir yang sekiranya cocok untuk siswa-siswa kita. Dilihat berdasarkan kepribadiannya. Namanya tes riasek, ini turunan dari teori John Holland, seorang psikolog terkenal di Amerika, di mana dia membagi kepribadian itu dari 6 bidang, yaitu realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan juga konvensional. Next, Bapak. Nah, apabila Bapak Ibu sudah menerapkan asesmen ini di kelas, Bapak Ibu silakan merekap dengan konsep format seperti ini, gitu, buat pegangan Bapak Ibu. Jadi sistemnya gampang aja, Bapak Ibu di screenshot, minta anak di screenshot, lalu di print. Setelah di print, ditempel di buku tulis masing-masing, di buku pegangan khusus bimbingan Bapak Ibu semua. Jadi apabila ada orang tua
konsul, Bapak Ibu sudah punya pegangannya di setiap anak, tidak hilang datanya gitu. Karena kalau handphone ada kalanya hilang, ada kalanya rusak dan lain-lain. Nah, di sini ada gambar ya, Bapak Ibu, ada seekor monyet, seekor burung, penguin, gajah, ikan, serigala, dan anjing laut. Mereka itu merupakan binatang, tapi potensinya berbeda-beda. Jika semua binatang ini dikumpulkan di dalam satu ruangan, diajarkan oleh satu guru, pasti guru akan kebingungan gimana caranya seekor gajah bisa naik ke atas pohon, kan tidak bisa gitu. Bagaimana caranya seekor ikan naik ke atas pohon, kan tidak bisa. Nah, maka dari itu pembelajaran diferensiasi harus kita terapkan dengan metode yang beraneka ragam di dalamnya. Tidak hanya metode ceramah saja, tidak hanya pemutaran video saja, tapi semuanya harus dicampur seperti itu. Nah, gaya belajar ini juga bisa diterapkan oleh Bapak Ibu dalam pembagian kelompok belajar, pembagian kelompok tugas. Jadi apabila presentasi, tidak hanya melulu anak-anak kinestetik yang di depan, tapi dalam satu kelompok bisa dicampur. Ada audionya, ada visualnya, ada juga kinestetiknya. Jadi biar bisa bekerja sama dengan baik supaya menghasilkan tugas atau karya yang bagus. Selanjutnya untuk praktek di kelas akan saya kembalikan ke Bu Mei. Silakan Ibu Mei. Ini hasil praktik baik saya kepada siswa kelas 10, kebetulan 10C. Di sini saya menyampaikan tujuan materi dan memberikan link akses gaya belajar yang sudah kita praktekkan ya Bapak Ibu. Setelah itu memberikan link riasek. Jadi gaya belajar dan gaya belajar ini juga bisa menentukan kita dalam strategi pembelajaran. Selain strategi pembelajaran bisa memilih ekstrakurikuler. Jadi kalau ada yang gaya belajar kinestetik, siswa bisa ikut ekstrakurikuler yang berkaitan dengan aktivitas fisik. Nah kalau riasek ini berkaitan dengan tipe kepribadian untuk menentukan pilihan karir di masa akan datang. Kebetulan dari pengalaman di lapangan anak yang kelas 10 dan kelas 11 ini masih banyak belum menentukan arah untuk menentukan karir. Biasanya kalau ditanya saya tidak tahu cita-citanya apa, pengen sukses, pengen kaya doang. Jadi belum tahu gambaran karirnya seperti apa. Nah ini penting banget untuk menentukan di kelas 10 biar nanti di kelas 11 untuk menentukan pilihan jurusan IPA atau IPS, dan di kelas 12 sudah mantap menentukan jurusan untuk PTN-nya, tidak bingung lagi dan tidak galau lagi untuk berubah-ubah jurusan. Setelah itu saya membagikan kelompok ya sesuai hasil gaya belajar, yaitu ada gaya belajar kinestetik, visual, dan auditori. Di sini saya anak-anak berdiskusi membuat kelompok ciri-ciri gaya belajar dan cara mengoptimalkannya seperti apa. Lalu hasil diskusi kelompok tersebut disampaikan, dipaparkan oleh teman-teman yang lain. Kebetulan di sini paling banyak gaya belajar kinestetik ya di 10C. Nah ini untuk melakukan konsep riasek ya, tugas riasek ini di sini menentukan profesi yang relevan dalam tipe kepribadian. Tadi ada realistik, ada konvensional, sosial. Nah dari situ kita merekomendasikan jurusan kuliah yang cocok untuk mereka bagaimana. Ya, cukup sekian untuk materi jurus 1 ini Bapak Ibu. Kita lanjut jurus 2 kelola emosi. Ada 7 jurus, tapi yang kita bahas 3. Menggali potensi, kelola emosi, dan membangun kolaborasi. Ulang sih 4.
Jurus 2 ini yaitu mengenai kelola emosi, bertujuan untuk guru BK dan guru non BK terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademik. Selain itu juga berkaitan dengan kepribadian sebagai guru ya. Guru juga bisa harus dapat mengelola emosi kepada siswanya. Boleh saya minta 3 audiens. Pak Rozi boleh maju, Bu Intan, Bu Fiji. Siap, bukan ini. Ini ada linknya. Bentar boleh Bu Intan. Ya di sini saya memiliki boleh Bu Fiji. Udah saya. Udah cukup gak apa-apa. Di sini saya memiliki berbagai macam emoticon emosi yang sudah saya praktikkan di siswa, dan ini yang dimiliki oleh BK, guru BK. Saya tanya hari ini Bu Intan dulu ya. Bu Intan, perasaan Bu Intan hari ini bagaimana Bu Intan? Yang jembur itu bilang. Perasaannya ini nomor 33. 33 panas. Kenapa bisa panas? Iya, Bekasi ini panas banget. Bukan karena ruangan ya? Iya, ruangannya dingin. Di luar, tapi kan kita hari ini seharian di kegiatan lapangannya. Jadi ngerasanya panas. Habis kegiatan apa kalau boleh tahu? Habis dulu banget. Habis dulu. Habis tadi kan ada penyambutan lepas sambut, terus ada bloga juga. Nah, terus sekarang baru ini di dalam ruangan. Oke, terima kasih Bu Intan. Kalau Pak Rozi perasaannya hari ini bagaimana? Nomor 31. Bahagia. Bahagia. Betul. Bahagianya kenapa? Karena hari ini anak didik saya kelas 10D dapat juara 2 Ya. Lomba apa kalau boleh tahu? video kreatif MPG. Jadi saya juga bahagia. Selamat ya. Terus poin yang kedua, saya bisa berdiri di sini membantu Bu Mary. Terima kasih ya Bapak sudah membantu saya. Siapa tahu ada kata-kata motivasi buat teman-teman. Kan hari ini bahagia. Kata hari ini apa? Terima kasih untuk Bu Intan dan Pak Rozi. Iya, jadi penting sekali kita menanyakan perasaan ya Bapak Ibu, apalagi kalau Bapak Ibu kan ditambahkan mengenai tugas guru wali. Guru wali ini tugasnya apa? Guru wali ini selain membimbing akademik juga membimbing membina perilaku ya yang negatif menjadi lebih positif. Dan juga kalau ada masalah anak ditanya perasaannya bagaimana, kita identifikasi apakah masalah tersebut berasal dari keluarganya, latar belakangnya keluarganya seperti apa gitu. Gitunya ada Bu Mary. Boleh, makasih Bu Intan. Di sini saya mau berbagi kertas kepada Bapak Ibu. Kita belajar mengelola emosi. Bagaimana nih kelola emosi Bapak Ibu? Kita lihat.
tahapnya dulu ya Bapak Ibu. Setiap guru akan menerima 1 lembar kertas sebagai simbol emosi. Fasilitator akan membacakan sebuah cerita. Peserta diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas. Jika merasa senang, kertas dapat diusap ya Bapak Ibu. Jika merasa kesal, kertas dapat diremas. Dan jika merasa marah, kertas dapat disobek ya. Kalau kesal diremas, kalau marah disobek. Proses ini akan dilanjutkan hingga cerita selesai. Boleh sambil pejamkan mata biar kita sama-sama bisa merenungkan cerita ini lebih dalam. Ya, boleh sambil pejamkan mata. Dimulai ya Bapak Ibu. Tolong dengarkan cerita dari saya. Tadi kalau Pegang Ibu kertasnya, dengarkan cerita dari saya. Kalau kesal halus, kalau kesal remes, kalau marah sobek, kalau beda Oke, boleh dipejamkan matanya Bapak Ibu. Pagi itu Bapak atau Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai di sekolah. Sampailah Bapak atau Ibu di kelas, hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menduduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya telat." Pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Tak lama kemudian, ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh iya Pak Guru, Bu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa. Siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Bu Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi dia cari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Oke, bisa membuka mata Bapak Ibu, silahkan tunjukkan kertasnya. Ada yang masih mulus? Bu Fuji. Coba saya tanya Bu Fuji dulu, kenapa Bu Fuji masih mulus? Apa yang dirasakan? Dirasakannya ya karena biasa aja sih. Jadi tidak ada emosi yang besar, merasa marah. Ya biasa aja.
Roji ada Pak Roji. Lajak Banyak kita. Pak Rozi ya. Ada di sini. Coba bisa. Kok saya sampai lecek begini? Apa yang dirasakan pada tadi dalam cerita? Artinya dengan cara kita membuat kerja, mengajar, kemudian juga membuat buku, ada kesalahan tersendiri ya. Cuma pada saat datang ke sekolah dengan situasi anak udah di kelas sebetulnya udah mulai reda. Cuma kalau untuk anak yang terlambat ya itu selagi masih bisa diselesaikan, kondisikan ya bisa lanjut ke hotel. Kira-kira ada nggak pengalaman dari pribadi yang membuat ketika kita belajar ke sekolah tiba-tiba ada kejadian yang membuat kita kesal, motor mogok, apa? Mau bayar bensin dompetnya itu dompetnya di kanan. Alhamdulillah motor nggak pernah mogok. Belum pernah. Kalau ketinggalan ya pernah handphone ketinggalan udah nyampe sekolah. Rasanya akhirnya kan materi dari hijab juga. Nah jadi otomatis saya harus balik lagi dan mengambil handphone. Cukup kesal waktu pas mengetahui bahwa handphonenya tetap kita tinggal di rumah. Langsung balik. Nggak punya aplikasinya. Oke, coba saya tanya Pak Rozi, tadi kan sudah agak ini kertasnya ya, coba. Kan kalau itu masih mulus. Ya, kalau kita lihat kertas nih, ya, kita anggap murid ya, ketika ini murid, apa yang harus dilakukan tadi ketika kejadian seperti itu? Ya sama kayak buku ini biasanya mungkin karena udah sering kali ya di lapangan menemukan anak kayak gitu, jadi tingkat ininya juga nggak terlalu ini kalau menurut saya itu jadi biasa. Masih bisa stabil emosinya ya. Ya kalau untuk hal seperti itu insya Allah masih bisa. Tapi kadang-kadang Bisa diceritakan nggak tadi ada hal apa? Atau pernah kan biasanya kesiswaan itu kan menangani masalah siswa, biasanya ada nggak perasaan yang membuat siswa itu jadi permasalahan ya paling yang biasa mana paling berat ya merokok. Tapi dulu pernah kalau orang tua palsu dan itu ya alat cukur juga pernah dicuri. Ya pasti karena kalau melakukan kesalahan sekali kan mungkin masih bisa kita tolerir. Terus yang kedua kalau masih kedua dengan pelanggaran yang tingkat pelanggaran yang cukup berat ya, akan ada sedikit ketegasan dan emosi dari kita selaku guru. Oke, terima kasih Pak Rudi ya. Tadi ada keterangan dari Pak Rozi permasalahan anak yang membuat sedikit kita emosi, yaitu berbohong ya, tidak mengaku misalkan merokok atau permasalahan yang terulang kembali. Ya, di sini ada pembelajaran sosial emosional, ada CASEL ya. Self awareness, menyadari diri. Di sini tadi kita bisa menyadari emosi kita, mengidentifikasi emosi. Terus self management, mengelola diri, kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Jadi ketika kita sadar kita ingin mengeluarkan emosi, emosi itu tidak hanya marah ya Bapak Ibu, emosi itu ada rasa takut, sedih, kecewa. Nah di sini kita bisa mengendalikan diri kita, menenangkan diri kita. Responsible decision making, mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Ketika kita sadar, kita mempunyai kesadaran untuk mengelola diri, di sini kita dapat mengambil keputusan yang tepat. Apakah tindakan kita merugikan orang lain, rekan sejawat atau siswa, misalkan ada siswa terlambat, terus kita ngejudge kamu males gitu. Kita belum bertanya tapi sudah ngejudge, itu kan merugikan untuk orang lain, merugikan siswa. Terus relationship skill, terampil berrelasi, kemampuan memahami perspektif
perspektif yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Ya, jadi Bapak Ibu guru harus mempunyai sikap empati sebelum kita tahu nih permasalahannya. Sebelum tahu permasalahan, kita mengidentifikasi dan harus punya rasa empati kepada siswa. Jadi kalau misalkan ada siswa yang terlambat, itu tidak harus mengejar, tapi kita harus mempunyai rasa empati terlebih dahulu. Kita tanya kenapa penyebab dia terlambat, terus kita identifikasi latar belakang keluarganya atau aktivitasnya kenapa dia bisa menjadikan terlambat. Mungkin bisa bermain games pada malam hari. Lalu lanjut, peduli sosial, social awareness, kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Jadi meskipun kita kadang pernah merasakan emosi kesal dengan teman atau siswa, kita harus tetap menjalin mempertahankan hubungan yang sehat. Ya, self-awareness, mengenali peta konsep. Nah, di sini self management, mengenali peta emosi, kenali kendali, ya, ada neokortex, limbik, dan reptil. Oke, di sini genggaman tangan ya Bapak Ibu, anggap ini otak kita, zona hijau. Jadi zona hijau ini kita merasa dicintai, merasa aman, dan berpikir positif. Zona hijau ini kita anggap pawang, ya, pawang dalam pengendalian pikiran dan respon tindakan yang dikeluarkan. Nah, ketika kita dihadapi situasi peristiwa yang misalkan menjengkelkan atau kerja penuh tantangan yang kadang suka lelah, itu timbul dari di otak ini mempunyai lapisan limbik, ya. Lapisan limbik ini bisa disebut namanya bunglon. Jadi bunglon ini menguasai pikiran otak kita. Limbik ini fungsinya untuk mengatur emosi yang ada di pikiran kita. Nah, kalau misalkan kita tidak bisa mengendalikan emosi yang berlebihan, si reptil otak kita ini, reptil brain, akan menguasai pikiran limbik dan pawang tadi, ya. Gitu. Jadi tidak terjadinya zona hijau lagi, zona merah. Otomatis pawang sama bunglonnya ini mati. Seperti contoh yang di video tersebut, ada adu mulut terjadi antara guru dan murid. Seperti contoh yang viral ya Bapak Ibu, yang di Banten guru menampar siswa, ya, kepala sekolah yang menampar siswanya karena merokok, tapi tidak mengaku merokok. Ini ada perbedaan di video yang pertama, sesama reptil, ya, tidak menguasai emosi
yang berlebihan. Dan yang kedua, tadi dilihat ada adik dan kakak. Kakaknya sedang menenangkan adiknya yang emosi, lalu dengan cara tarik nafas, buang nafas. Itu dalam pengendalian emosi. Ya, termasuk di dalam ada roda pilihan. Nah, yang saya maksud roda pilihan dalam kelola emosi. Nah, ketika kita merasakan emosi sedih, marah, kecewa, kita bisa melakukan traveling atau mungkin belanja, bermain games, cerita, sharing ke kafe. Terus kalau kita marah sama seseorang, kita meminta maaf. Ya, boleh healing olahraga. Biasanya Pak Razim melakukan apa? Banyak olahraga, ya itu sih. Makin marah katanya makin biar fresh otaknya, kan habis penat seminggu kerja. Terus kalau kita sedang marah, bisa mengontrol teman atau siswa itu dengan tarik nafas, hitung 1 sampai 10, atau menggunakan rumus use and a message. Jadi use and a message ini dia mengeluarkan emosi negatif, namun ada harapan untuk merubah perilaku yang negatif menjadi positif. Nah, yang sudah saya praktikkan di praktik baik di siswa tadi ya, mengidentifikasi emosi melalui emoticon emosi, menanyakan perasaan hari ini. Lalu saya melakukan simulasi. Di sini ada simulasi seperti membuat gaya belajar ya, membentuk kelompok simulasi. Simulasi dalam games Aku Marah. Jadi ada ini ada langkah-langkahnya. Jadi kita membuat berpasang-pasangan, memperagakan dengan silent treatment dan marah yang berlebihan. Nah, ini refleksinya ada perbedaan ya ketika kita tanya siswa. Ternyata ketika kita marah dengan silent treatment dan yang marah berlebihan, itu tidak akan memahami perasaan yang dialami orang lain. Kita bingung malah karena kita tidak tahu kejelasan kenapa tiba-tiba marahnya diam atau marah datang-datang marah yang berlebihan. Nah, setelah itu saya refleksikan penyebab tadi yang sudah teman kalian kalau treatment, silent treatment dan emosi yang berlebihan bagaimana. Nah, ini yang dimaksud rumus iMessage ya. Saya berpesan. Contohnya, saya merasa kesal saat kamu menyerobot mainan saya. Saya berharap kamu bisa antri dengan tertib sesuai urutan gilirannya. Jadi kayak misalkan ibu dihadapi siswa yang mengerjakan tugasnya telat nih, udah 2 minggu telat deadline. Ibu agak kesal karena kamu mengerjakan tugasnya telat, tidak sesuai deadline. Tapi ibu berharap ada perbaikan di dalam diri kamu. Kamu bisa mengatur waktu dengan baik sehingga bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Seperti itu ya. Next. Nah, tadi sudah saya simulasikan juga perbedaan dari rumus iMessage ini kepada siswa. Ternyata siswa lebih memahami dan menerima emosi tersebut yang dikeluarkan, meskipun emosi negatif, tapi ada yang emosi positif juga. Lalu juga ada diskusi kelompok dan membuat roda pilihan. Masing-masing kelompok membuat roda pilihan pola emosi berdasarkan pengalamannya sendiri. Next. Ini hasil karyanya anak ya. Ada yang digabungkan, ada yang mewarnai. Hasil anak-anak kita cukup sangat kreatif ya, menggali kreativitasnya juga, menggali ide gagasannya juga, bagaimana cara mengelola emosi mereka, ada yang mendengarkan musik, ada yang jalan-jalan, bercerita, banyaknya. Lalu saya memberikan kesimpulan bareng-bareng. Ya, jadi
Jadi Bapak Ibu, kalau kita menghadapi siswa yang sedang emosi atau ingin konsul cerita itu, kita sebenarnya kalau guru BK tidak boleh merasakan emosi yang misalkan siswa itu mengeluarkan emosi nangis. Kita tidak boleh bias terhadap emosi tersebut, mengeluarkan emosinya nangis juga. Konselor tidak boleh seperti itu karena konselor memiliki kode etik. Jadi yang dirasakan konselor itu hanya berempati, merasakan perasaannya. Kalau kita bias emosi, ikut nangis juga, misalkan kejadian situasi siswa sama terjadi kepada saya sendiri, itu akan menceritakan ke pengalaman masa lalu yang fokusnya jadi masalah kita, bukan masalah si anak tersebut. Gitu. Kita kan di sini ingin menggali informasi kepada siswa. Kenapa siswa itu punya masalah sering terlambat, sering tidak melakukan tugasnya, mengerjakannya dengan telat. Biasanya saya tanya, apa aktivitasnya? Itu cara menggali informasi. Terus kita juga harus terampil dalam merespon perasaan siswa ya Bapak Ibu, yaitu merespon dengan cara berempati. Selain merespon perasaan, kita juga terampil merefleksikan perasaan dan apa yang dirasa dari permasalahan tersebut. Selain terampil refleksi, kita harus terampil menyimpulkan permasalahan yang dimiliki siswa tersebut sehingga kita tahu dan kita dapat memahami masalah yang ditimbulkan dari pribadi siswa tersebut. Oke, untuk emosi, kelola emosi saya kira sudah habis. Boleh Bapak Ibu ice breaking biar lebih semangat lagi. Kayaknya udah ngantuk banget. Kita lanjut mau ice breaking dulu. Ice breaking ini berkaitan dengan asas kekinian BK, yaitu yang lagi viral, pacu jalur. Ya, silakan Bapak dan Ibu untuk kita sama-sama ice breaking. SPP-nya es popok atau es krim? Maksudnya punya orang ini si Uli ini yang punya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Kita lanjut kepada Ibu Lucia. Ya Bapak Ibu, saya mengharapkan Bapak Ibu masih semangat ya. Satu jurus lagi, dari kita pulang Bapak Ibu. Ya, yang terakhir, materi terakhir kita akan membahas tentang jurus ke-6, yaitu bangun kolaborasi. Ya, tujuannya apa sih kita harus bisa membangun kolaborasi? Tujuannya adalah supaya kita bisa bekerja sama dengan baik itu antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan juga media. Jadi apabila
siswa-siswi kita mengalami suatu permasalahan, suatu kasus, kita harus tahu bagaimana nih cara penyelesaiannya, harus berkolaborasi dengan siapa nih supaya permasalahan bisa diselesaikan dengan baik dan juga tuntas. Nah, ini ada perbedaan antara guru BK dan guru kelas. Mungkin Bu Mel juga sering merasakan keluh kesah gitu. Kadang masalah sepele aja, masalah kecil aja, Bu Mel gitu kan, mana BK-nya gitu. Padahal selama bisa diselesaikan oleh guru mapelnya di kelas, kenapa tidak diselesaikan secara mandiri gitu, secara pribadi gitu. Tidak selalu masalah kecil, masalah ringan itu dibesar-besarkan sampai dibawa ke BK. Kenapa? Karena apabila semua masalah dari yang kecil, sedang, dikit-dikit dilempar ke BK, dikit-dikit dilempar ke BK, kesannya BK itu tempat orang-orang bermasalah. Kesannya BK itu seorang polisi sekolah, padahal bukan, Bapak Ibu. Guru BK itu kan lebih tepatnya untuk membimbing anak-anak gitu ya. Makanya di sini ada perbedaannya. Peran utama guru kelas itu fokus pada pembelajaran di kelas melalui mata pelajaran masing-masing, di mana di kelas itu terjadi pembentukan karakter. Sedangkan guru BK melayani ya, memberikan pelayanan kepada peserta didik agar mereka bisa menjadi individu yang mandiri dan dapat mengembangkan potensi masing-masing ya. Sedangkan pada aspek kebutuhan kolaborasi, baik guru kelas maupun guru BK harus sama-sama bisa memahami dan mengatasi masalah, baik itu belajar di bidang belajar, sosial, emosional dan juga perilaku murid ya. Sumber kerjasama juga sama, harus bisa bekerja sama dengan orang tua, kepala sekolah, masyarakat, media, dan lingkungan sekitar gitu. Terus boleh deh Pak, lanjut aja. Nah, jadi dalam permasalahan siswa terbagi menjadi 3 tier ya, 3 tingkatan. Ada tier 1 masalah ringan, tier 2 itu levelnya sedang, dan tier 3 itu sudah masalah berat gitu. Jadi dengan adanya tingkatan tier 1, tier 2, tier 3 tujuannya sama Bapak Ibu, mencegah ya, pencegahan supaya permasalahan anak itu tidak semakin besar, tidak semakin melebar ke mana-mana. Next. Nah, ini indikator perlunya kolaborasi dalam penanganan masalah murid. Masalah murid apabila masalahnya ringan pasti akan masalah ringan itu pasti bisa berhadapan sama guru BK langsung. Kadang masalah ringan itu bisa berhubungan sama guru piket yang menangani gitu kan, atau guru mapel. Nah, selama masalahnya ringan, boleh dikit sendiri dulu aja Bapak Ibu ya. Nanti kalau masalahnya naik ke level sedang ya, ke level sedang, ini bisa saling kolaborasi antara misalnya murid bermasalah dengan guru kelas, guru mapel. Nah, guru mapel ini bisa berkolaborasi dengan guru piket. Misalnya ada anak tiba-tiba bolos mata pelajaran di kelas, bolosnya makan ke warteg misalnya gitu, atau makan gacuan keluar misal. Nanti kan guru kelas akan berkolaborasi dengan guru piket. Kenapa guru piket bisa kecolongan seperti itu? Dari masalah berat sedang ini, kalau tidak terselesaikan juga bisa naik ke kepala sekolah. Misalnya anak yang tadi keluar sekolah, misalnya kecelakaan gitu kan. Ketika kecelakaan, pihak sekolah akan berkolaborasi dengan pihak luar, baik itu rumah sakit, dokter, atau kepolisian. Nah, dengan adanya bangun kolaborasi ini, diharapkan semua guru itu bisa mengatasi masalah siswa dengan tenang, baik, dan juga bijak gitu. Jangan sampai
yaitu tadi masalah ringan dibesar-besarkan ke BK gitu, sedangkan BK itu kan membimbing anak itu banyak ya gitu, biasanya 3 tingkat, ratusan siswa dipegang gitu. Jadi kalau misalnya semua masalah dipegang sama BK ya pusing juga gitu kan. Nah, saya juga nggak tahu nih peraturan tatip di SMA 6 seperti apa, apakah menggunakan poin-poin pelanggaran gitu kan, mungkin ada SP1, SP2, SP3 gitu kan. Nah, ini masalah murid, diantaranya ada masalah akademik. Masalah akademik bisa kita cari sumbernya dari mana, bisa kita wawancara guru mata pelajaran atau juga dari nilai rapot, dari ledger nilai. Lalu untuk masalah presensi kehadiran, sumbernya dari mana, bisa dilihat referensinya dari buku absen ya, buku kehadiran. Lalu masalah ketidakdisiplinan lainnya bisa dilihat dari observasi guru mapel atau aduan orang tua gitu ya. Lalu, nah ini kan masalah-masalah ringannya Bapak Ibu. Nah, supaya masalah ringan ini tidak melebar kemana-mana, harus kita cegah gitu ya. Pencegahannya bisa dilihat dari mana? Pencegahannya bisa berupa bimbingan oleh wali kelas. Kalau misalnya bimbingan dari wali kelas tidak selesai, bisa dilempar ke guru BK. Apabila bimbingan dengan guru BK tidak selesai juga, si anak akan lebih intensif dilakukan sebuah layanan konseling seperti itu ya. Mungkin itu aja Bapak dari saya, Bapak Ibu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Mary. Mekanisme untuk kolaborasi dalam penanganan masalah murid, kita kan pasti ada berkolaborasi dengan kesiswaan dulu. Biasanya misalkan dari guru mata pelajaran yang sudah saya alami dengan uji, kebetulan kan kemarin ada masalah tidak mengikuti KBM-nya tepat waktu. Nah, itu diselesaikan dengan wali kelasnya terlebih dahulu. Terus baru kalau misalkan wali kelasnya tidak bisa menangani atau masalah itu terulang kembali, baru dibina guru BK. Kalau sekarang kan ada guru wali, bisa ke guru wali, wali kelas, dan baru ke guru BK. Nah, mengidentifikasi masalah di sini bisa dilakukan dengan konseling individu oleh guru BK dan observasi oleh wali kelas melalui data atau kehadiran dan data akademik melalui guru mata pelajaran. Lalu yang kedua, diskusi awal dalam konferensi kasus. Di sini menentukan masalah ya, masalahnya ringan, berat, sedang. Di sini kita berdiskusinya biasanya guru BK dan dengan kesiswaan, masalah berat atau ringan. Nah, yang ketiga, penetapan tujuan dan strategi intervensi berdasarkan tingkatan. Jika kita sudah berdiskusi menentukan masalah ini masalah ringan, berarti kita berkolaborasi hanya dengan guru BK. Tapi ketika sedang, kita bisa berkolaborasi dengan orang tua ataupun dengan kesiswaan. Jadi kayak seperti kehadiran, dia tidak masuk alfa sudah 5 kali, itu kolaborasi dengan orang tua, pemanggilan orang tua, dan kolaborasi dengan kesiswaan, lalu diberikan sanksi gitu. 4. Implementasi dan monitoring. Ketika kita sudah berkolaborasi dengan orang tua, kesiswaan, dan guru mata pelajaran atau guru wali kelas, kita tetap melakukan monitoring ya Bapak Ibu, melalui data, misalkan di kelas seperti apa sikapnya, kelanjutannya, apakah dia tetap melakukan hal yang sama ataupun dia ada perubahan gitu. Yang kelima, evaluasi dan tindak lanjut. Ketika kita sudah monitoring, kita melakukan evaluasi tindakan tersebut. Kalau misalkan siswa itu tidak ada perubahan, baru kita menindaklanjuti, memberikan toleransi, memberikan sanksi yang berupa berat gitu. Yang keenam, kalau misalkan kita memanggil anak atau konseling individu, kolaborasi dengan orang tua, itu harus ada dokumentasi
serta berupa data ya, datanya seperti kehadiran, nilai-nilai akademik ataupun data sikap. Nah, ini tujuan pelibatan orang tua, meningkatkan efektivitas intervensi melalui dukungan konsisten di rumah dan sekolah, mengurangi miskomunikasi atau resisten terhadap strategi sekolah, dan memperkuat hubungan sekolah dan rumah, serta mempercepat deteksi masalah dan pengambilan keputusan bersama. Biasanya kalau masalah berat seperti kita kan punya anak inklusi, yaitu berkolaborasi dengan pihak luar, dengan guru berkebutuhan khusus atau anak yang mudah cemas dan mempengaruhi nilainya rendah, itu berkolaborasi dengan psikolog, karena takutnya ada kejadian yang tidak menyenangkan seperti ada pengen bunuh diri atau hal yang lainnya. Sudah cukup ya Bapak Ibu penjelasan dari kolaborasi dan jurus 1 dan jurus 2-nya. Sekiranya saya mengucapkan terima kasih. Kira-kira ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ada pertanyaan, kita mulai dari pertama. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا Memberikan waktunya untuk mendengar. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر Itu aja. الله أكبر Matiin aja.